Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih dimudahkan segala aktivitas kita, tentunya segala ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Ini semua atas kenikmatan dan karunia serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Taib jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali masih di bab adab-adab dalam ukhuwah ataupun adab dalam persaudaraan dan pertemanan, di mana kita masih membahas di bab tentang hak-hak persaudaraan, hak-hak bersaudara. Ya. Baik. Ada beberapa yang sudah kita bahas, di antaranya adalah al-islahu bainal muslimin, yaitu mendamaikan di antara kaum muslimin jika ada tanazu. Tanazu itu ada pertikaian atau pertengkaran. Kemudian yang kedua adalah adamul i'tida ala hurumatihim. Jadi tidak boleh kita untuk terlalu melampaui batas berlebihan, ya. Dalam hal apa? Hurumatihim, dalam hal kehormatan mereka. Jadi kita nggak boleh menjatuhkan, ya, kehormatan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang ketiga adalah husnudzan bihim, selalu berprasangka baik. Ya, jangan kedepankan prasangka buruk dalam keadaan apapun. Ya, maka kita selalu hadirkan prasangka baik dengan saudara kita sama muslim. Yang keempat adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Nah, itu 4 poin yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang terkait dengan apa? Dengan hak-hak persaudaraan. Nah, kita akan lanjut, ya jemaah sekalian rahimakumullah. Yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu at-tanasuh, saling memberikan nasihat. Ini diantara hak-hak persaudaraan yang didasari dengan keimanan dan di bawah naungan Islam. Jadi kita harus saling menasihati antara sesama muslim, ya, sebagaimana kita tidak menginginkan, ya, melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka kita harus iba ketika ada saudara kita itu yang berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Paling tidak kita memberikan sedikit masukan lah kepadanya, ya. Jangan kita justru malah membenarkannya. Kadang ada beberapa yang dimana pertemanannya, persahabatan, ya, persaudaraan sama muslimnya itu dasarnya karena urusan dunia. Sehingga kalau sudah dasarnya urusan dunia, maka apa yang dilakukan saudaranya, meskipun itu berupa kemaksiatan, dia tidak akan mungkin menegurnya. Yang penting dia mendapatkan manfaat dari dunianya. Kalau urusan akhiratnya ya urusan dia, bukan urusan seseorang tersebut. Nah, ini salah, nggak boleh. Ya, ini haram, tidak diperbolehkan. Karena harusnya berteman, ya, ataupun kita ini di bawah naungan Islam, yaitu kita bersaudara sama muslim, itu wajib dasarnya adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita karena Allah dan kebencian kita dengan saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika saudara kita melakukan kesalahan, ya kita, ya, harus menegurnya, ya, harus memperbaikinya. Jangan justru malah mendiamkannya seperti itu. Kemudian wa ta'amur bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebaikan. Kalau ada kesempatan kita ajak dia untuk berbuat baik, misal berikan dia kesempatan untuk, misal kalau kita, ya, ada link-link ataupun ada kabar-kabar, poster-poster terkait dengan
sedekah dan lain sebagainya, termasuk salah satunya ini, ya, yaitu kita ajak dia untuk ikut bareng-bareng berpartisipasi dalam sedekah, membantu orang-orang yang lemah. Ya, contoh yang nyata, misal sekarang ada sebagian saudara-saudara muslim kita yang ada di wilayah Sumatera sana yang sekarang sedang terkena musibah. Maka minimal paling tidak ketika ada poster-poster yang mengajak untuk berta'awun, ya kan, saling membantu, ya, meskipun tidak seberapa atau mungkin kita nggak mampu untuk memberikan, ya, dengan materi, ya, kepada saudara kita yang terkena musibah di sana, namun paling tidak kita bisa memberikan jembatan bagi orang-orang yang mungkin mereka ingin berdonasi akan tetapi mereka bingung mau diserahkan kepada siapa. Ya, kadang kan ada yang ragu, ya, takutnya yang diamanahi itu nggak amanah, ya, makanya kalau kita tahu misal sebuah yayasan ataupun sebuah komunitas yang kita tahu sepak terjangnya bahwa dia amanah, ya, maka kita boleh ikut meng-share, paling tidak itu menjadi jembatan buat kita. Sebab hal ini jemaah sekalian rahimakumullah pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika ada seseorang yang dia tidak memiliki uang tunggangan karena uang tunggangannya itu mati. Lalu dia datang kepada Nabi SAW minta. Lalu Nabi SAW menjawab, ya, beliau tidak bisa untuk memberikan uang tunggangan kepada sahabat tersebut. Lah kemudian ada satu sahabat yang lain yang dia mendengar. Lalu sahabat ini meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika diperkenankan saya bisa menunjukkan seseorang yang bisa membantu saudara kita ini, ya. Jadi dianya nggak membantu, tapi dia ya, menunjukkan sekiranya ada orang yang bisa membantu orang ini, ya, akhirnya ditunjukkan, ya, datanglah kepada orang yang dia itu mudah untuk membantu orang lain dan dia bisa karena punya finansial yang baik. Maka dari situ, ya, orang ini mendapatkan bantuan hewan tunggangan. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus saling amar ma'ruf, saling mengajak kebaikan. Kalau teman kita dia punya waktu luang untuk ngaji, kita ajak dia. Ya. Antum punya grup, ya, punya handphone grup WhatsApp ataupun, ya, individual, ya, antum jabri, ya. Misal ada kajian di Baitur Rahmah di sini, ya, antum ada posternya kan, antum jabri aja. Entah dia mau dibaca nggak dibaca, ikut atau nggak ikut, antum jabri. Kalau perlu semua yang ada di kontak antum itu semua antum jabri, ya kan? Jangan bilang nggak enak, nggak tahu barangkali salah satu dari mereka nggak bisa hadir tapi mereka ikut live, ikut melihat live, kemudian mereka tercerahkan dengan kajian tersebut, antum dapat pahala. Ya. Saya yakin antum belum melakukan itu. Ya. Paling cuma lihat ada buat diri saya sendiri. Beragama itu bukan individu, jemaah. Ya. Jadi seorang yang dikatakan imannya sempurna bukan beragama secara individual, tidak. Tapi bagaimana kita bisa bersosial? Arti bersosial itu salah satunya adalah apa? Kita juga harus mengingatkan orang-orang lain juga. Ini disebut dengan bersosial karena kita peduli juga dengan mereka. Ya. Nah, bayangkan kalau seandainya antum yang ada di kontak antum itu ada 100 teman. Lalu kemudian antum posting misalnya kajian di sini atau di mana aja antum posting. Antum kirimkan ke orang tersebut. Lalu kemudian dia lihat, oh ada live-nya ya, dia lihat pada maghrib dibuka, ada satu kebaikan, ya, yang nak pada dirinya, lalu kemudian dia bisa berubah, Masya Allah. Bayangkan kalau 100 orang ini semuanya melihat, lalu kemudian ada satu kebaikan yang masing-masing mereka itu tertarik dengan kebaikan tersebut dan mereka mau mengamalkannya, Masya Allah. Ya. Ini belum sampai, kadang kan udah saya posting di status. Kadang di status orang malas lihat status orang, ya kan? Tapi kalau sudah antum share individu, antum jabri, toh itu kebaikan kok, bukan keburukan. Ya. Kalau mereka orang-orang yang suka nawar-nawarin transaksi riba, mereka dengan PD-nya berdiri di samping jalan dengan membagi-bagikan kertas yang itu ribawi sistemnya,
Tapi kenapa antum malu harus menyebarkan itu kepada teman-teman antum yang lain? Ini share poster dakwah. Ya. Kebaikannya luar biasa. Ya. Jadi kita ini masih belum bisa, ya, belum bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan karena kita, ya, bersikap acuh saja. Ya. Egois, artinya egois apa? Hanya mementingkan diri kita pribadi, bukan kepada orang lain. Ya. Kan nggak susah kan? Sebenarnya nggak susah. Nah ini perlu kita latih jamaah sekalian. Hal yang ringan seperti ini perlu kita latih sebelum kita melakukan yang lebih berat daripada ini, begitu. Kemudian watanahi 'anil munkar, lalu kemudian juga saling melarang terhadap perbuatan kemungkaran. Ya di antaranya itu tadi poster, ya kan. Biarkan orang mengatakan misal itu ngapain ngirim-ngirim poster gini, itu nyinggung aneh. Enggak nyinggung ente. Cuma dapat poster ini aja pengen sebarin. Barangkali saya dapat kebaikan begitu. Ya kan? Terkadang kan ada orang yang kadang tersinggung dengan kita mengirimkan poster ataupun kita bikin status. Ya, ada orang yang suka gitu, baperan gitu loh. Kita bikin status, kita tunjukkan kemana, dia baca lalu kemudian dia langsung baper. Ada yang seperti itu, biarin aja orang-orang yang baper begitu. Gak usah diurusin. Ya. Kalau dia merasa baper berarti dia merasa bahwa dirinya berada dalam keadaan demikian. Ya biarin aja, harusnya dia sadar bukan baper kemudian marah-marah. Nah, begitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tanahi 'anil munkar itu juga perlu kita cegah teman kita untuk berbuat kemungkaran. Sebagaimana kita benci kepada kemungkaran, ya maka kita juga harus membenci teman kita ini melakukan kemungkaran. Ada orang yang naik motor lalu kemudian dia ngerokok ketika naik motor. Asapnya ataupun abunya itu bisa memercik di orang yang di belakangnya, tegur, nggak masalah. Mas, bang, maaf bang, ini debunya, abunya ini bisa kena orang yang di belakang. Kalau dia ngeyel, emang lo kena, bukan masalah gua kena bang. Kalau orang lain kena, kalau gue masih sabar. Kalau orang lain yang kena dia nggak sabar, bisa habis nanti bang. Sampaikan begitu, nggak ada masalah. Ya, apalagi sekarang udah ada aturan kan, nggak boleh sebenarnya ngerokok sambil naik kendaraan, itu nggak boleh. Denda, kalau ketemu denda. Entah aplikasinya, realisasinya ada ataupun enggak, ya Allah Ta'ala alam bisa. Ada dendanya 250.000. Hati-hati, kalau mau merokok ya berhenti, jangan lagi naik motor sambil ngerokok. Sering kita seperti itu, dan dia berbuat zalim dengan orang lain. Baik, seperti itu. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya adalah kalian ini jadilah sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Lalu kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Maka kalau kita menjadi bagian dari itu, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Ya, kadang sepele, ya. Antum cuma bikin tulisan status. Kalau isinya kebaikan, fa insyaallah, ya, kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Ya, padahal gak seberapa yang kita tulis kan. Ya iseng-iseng, ya dalam tanda kutip dengan niat yang baik, fa insyaallah akan berpahala seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam ayat yang lain, di ayat yang ke-71 di surat At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ba'dhum awliya' ba'd. Jadi saling menguatkan, saling bersaudara. Ya. Wali itu bisa maksudnya teman dekat, bisa maksudnya bersaudara. Sama. Dengan wali ya seperti pemimpin juga bisa maknanya luas makna wali. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu. Realisasinya dengan apa? Ya, saling mencintai, saling bersaudara ya. Kita satu dengan yang lainnya itu bersaudara ya. Realisasinya dengan apa? Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Gitu. Dan juga dalam agama kita itu isinya adalah nasihat, semuanya nasihat. Sehingga ya
sudah selayaknya bagi kita untuk menggunakan istilah nasihat ini, kemudian kita realisasikan ya dengan kita memberikan masukan kepada teman kita, menegur mereka ketika mereka salah. Ini hal yang boleh dan tidak dilarang dalam agama, dan ini bagian daripada kebaikan yang luar biasa. Jadi seperti itu jamaah, yaitu tanasuh, saling menasihatilah. Dan bagi yang dinasihati bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan orang-orang yang peduli kepada kita. Daripada kita punya kawan, punya teman, tapi kita melakukan kesalahan dia nggak negur kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, syukuran, terima kasih sudah menegur saya. Kadang orang enggak ditegur dia mulai marah, ngomel-ngomel dia. Dia bilang sok alim lah, sok ustadz lah, dan lain sebagainya. Jangan begitu. Ya. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mendatangkan hidayah kepada kita. Jangan ditolak. Ya. Meskipun yang mengatakan itu mungkin teman sejawat kita lah. Atau mungkin dia lebih muda dari kita, kadang kan begitu kan? Kamu siapa sih? Masih muda aja gitu. Jangan begitu. Ketika kebaikan yang disampaikan, maka kewajiban bagi kita untuk menerima. Tayyib, seperti itu. Kemudian yang keenam jemaah sekalian rahimahullah adalah mahabbatul khairi lil mu'minin, yaitu mencintai kebaikan untuk saudara mukmin kita yang lain. Ya. Jadi harus karena ini merupakan hak persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan. Jadi kita harus mencintai, harus mencintai saudara mukmin kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena ini perintah dari siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga kalian itu mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Dan yang dimaksud dengan al-mahabbah di sini, kecintaan di sini adalah al-mahabbah ad-diniyah, yaitu kecintaan dari sisi agama, bukan mahabbah basyariyah, bukan kecintaan secara manusiawi, tidak. Tapi mahabbah ataupun kecintaan secara agama. Artinya begini, ketika ada saudara kita yang dia berbuat baik, maka kita harus suka, senang. Sebagaimana kita mencintai kebaikan. Ketika saudara kita dimampukan untuk berangkat umrah ataupun haji, kita harus bangga, bahagia, alhamdulillah. Jangan kemudian kita iri. Oh, dapat duit dari mana dia? Baru kerja sebulan. Gajinya berapa ya? Kok bisa daftar haji sekaligus dia umrah saat itu? Bisa jadi dia ngumpulinya sudah lama sekali, udah 15 tahun. Namun dia belum berangkat. Sebab apa? Sebab dia belum dapat kerjaan. Kalau dia misalnya dia langsung berangkat, dia khawatirnya mungkin dia belum dapat kerja, ya enggak? Jadi belum ada pemasukan. Sehingga nih uang simpanan yang buat haji ataupun umrah itu dia tahan terlebih dahulu. Ketika dia dapat kerja, sudah bekerja sebulan, ya baru dia akhirnya memberangkatkan diri ke memberangkatkan diri untuk umrah ataupun dia mendaftarkan diri haji. Bisa jadi seperti itu. Jangan langsung kita berburuk sangka kepada saudara kita. Kalau dia mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita hasad. Capek kalau kita hasad dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Kenapa? Karena yang memberi nikmat itu Allah, bukan orang lain, bukan makhluk, bukan manusia. Ya. Artinya adalah apa? Ketika kita iri dengan orang seperti itu, kita pun nggak bisa menggapainya. Apakah kita mau maksa orang lain yang memberi kebaikan misalnya kepada orang tersebut untuk memberikannya kepada kita? Kan enggak. Itu kan atas apa? Atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa maksa Allah. Ya. Kita mau doa berkali-kali lipat pun ya, kalau Allah nggak berkehendak ya Allah belum memberikan kepada kita. Kan namanya aja doa. Doa itu sesuatu yang kalau diberi kita bersyukur, kalau belum diberi ya kita bersabar. Doa itu meminta bukan memaksa. Berbeda kalau memaksa ya, harus dikasih gitu. Kalau meminta ya,
Ya kalau dikasih langsung ya alhamdulillah, kalau belum ya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dalam doa. Jangan kebalik, doa seperti maksa, harus ya, enggak bisa. Semua atas kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah ya. Sekali lagi kita harus mencintai kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita sesama mukmin. Itu wajib. Ya bukan justru malah kita membenci dia, jangan. Tapi kita harus mencintainya. Nah. Kemudian yang berikutnya ya, yang ketujuh adalah adamul ghish wal khadi'ah. Kita enggak boleh curang dan menipu. Ya. Karena ini diantara hak sesama muslim, hak persaudaraan yang didasari ya, dengan iman, ya, maka kita enggak boleh curang. Dalam praktek apapun enggak boleh curang. Dan kita juga enggak boleh menipu. Enggak boleh. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, ya, maka mereka bukan dari golonganku. Ya. Artinya itu bukan sifat, bukan sikap ataupun bukan perbuatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ghasyana falaysa minna wal makru wal khadi'atu finnar. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Makar ya. Lalu kemudian al khadi'ah ya. Khadi'ah ya, sama menipu ya. Menipu ya. Maka itu tempatnya adalah di neraka. Dan ini sering terjadi misal dalam muamalah ya. Di antaranya jual beli ataupun dalam muamalah bisnis dan yang lain sebagainya. Kadang hati-hati ya. Yang kita anggap, yang kita pandang dia orang berilmu, yang kita pandang dia adalah orang yang soleh, kalau sudah bicara uang itu sudah bisa berubah hatinya ya. Bisa berubah hatinya ya. Bisa berubah ya. Saya dulu pernah dapat nasihat kan, waktu awal-awal kita masuk gabung di satu travel dulu awal 2015 2014, ada kawan yang mengatakan begini ya, dia manggil saya Mas ya. Dia mengatakan bahwa saya katakan begini, apakah ada unsur-unsur yang dapat menjerat kita ini ke dalam kemaksiatan, padahal ini travel ibadah loh istilahnya gitu aja dan umroh. Oh ada Mas, dia bilang begitu, sangat ada. Jangankan orang awam yang seperti kita, bahkan ustadz pun kalau sudah lihat duit sudah berubah. Tadi duit sudah berubah, dia bisa berbohong dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, kita gak mengandalkan ustadz ini enggak ya, tapi orang yang berilmu pun ya dia bisa berubah. Kalau karena fulus. Kalau dia nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang sekali berubah. Nah, makanya ini sekali lagi bukan sifatnya orang mukmin. Ya, ketika dia berani menipu ya, dan membohongi saudara sama mukmin yang lainnya. Al muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus berpegang dengan omongannya. Yang dia sampaikan syarat-syaratnya ataupun janji-janjinya itu harus dia tepati. Enggak boleh. Kalau dia sampai tidak tepati, ya berarti dia khianat. Kalau sudah khianat berarti dia bukan orang mukmin. Lawan kata mukmin apa? Munafik. Udah munafik orang yang seperti ini. Ya. Maka nggak mungkin berkah dalam hidupnya. Dia mungkin bisa selamat di dunia, ya kan? Mungkin kada temannya itu dia nggak memperkarakan, nggak ini. Dia bisa selamat di dunia, tapi hati-hati. Kalau dia masih beriman kepada hari pembalasan, ya, dia nggak akan bisa selamat nanti di akhirat. Jadi ingat sekali lagi bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka jangan jangan menipu, ya, dan jangan memanipulasi apapun. Dosa, ya. Dosa ini akan dibawa ila yaumil qiyamah. Dan perlu diketahui ini masuk ke dalam kategori dosa apa? Kedzaliman. Dan dosa kedzaliman itu jamaah tidak hanya di akhirat aja nanti kita akan mendapatkan hukumannya,
tapi juga di dunia pun kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, babani muajjilani uqubatahuma fid dunya. Ada dua pintu amalan yang dimana Allah akan segerakan hukumannya itu di dunia, dan Allah juga Subhanahu wa taala akan menyisakan kalau dia enggak bertobat kepada Allah di akhirat hukumannya. Dosa apa saja? Yang pertama al-baghyu. Al-baghyu itu dosa kezaliman. Yang kedua adalah al-uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dosa itu akan pasti Allah segerakan siksanya. Akan dibalas oleh Allah di dunia, Allah balas. Kalau dia enggak bertobat kepada Allah di akhirat juga Allah akan balas juga. Ngerti jemaah? Ya silakan aja. Ya. Silakan aja kalau kita masih mau meneruskan kita suka menipu orang lain, ya silakan. Ya. Karena memang itulah ciri orang-orang yang enggak beriman dengan hari akhir dan beri pembalasan. Seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik dulu zaman Nabi. Mereka mengapa berani memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka apa? Tidak mengimani hari kebangkitan. Ya. Sama persis dengan orang-orang yang suka zalim. Orang-orang yang suka menipu dengan saudaranya sama muslim yang lain. Jadi biarkan saja di akhirat. Kita ini tenang, Pak. Kalau kita di posisi yang ditipu, Pak, kita itu santai, tenang. Tenang. Ya. Oh, antum ikhlaskan lebih baik. Enggak bisa diikhlaskan. Ya. Nanti aja tunggu di akhirat. Udah selesai kok. Ya enggak? Kita bisa loss daripada di dunia untuk apa? Karena kita dongkol ditipu oleh orang lain misalnya, kita dongkol, lalu kemudian kita penjarakan dia, nggak ada untungnya sama sekali buat kita, ya kan? Udah biarin aja. Kalau dia memang niatnya nggak baik, ya sudah, urusannya nanti di akhirat. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah ini dan perlu diketahui, ya selama orang yang ditipunya, orang yang dibohonginya tersebut, ya, dia belum memaafkan, nggak bisa memaafkan. Ya kehidupannya nggak akan berbarokah, nggak akan berbarokah, karena yang dia konsumsi, yang dia makan itu dari hasil menipu, berbohong, berdusta. Udah. Cuman kadang-kadang ujiannya di kita pribadi. Kadang, gini, udah nggak usah, ini tenang aja, dibuat santai. Urusan dunia itu dibuat santai, nggak usah dibuat ribet. Ya begitu. Nah ini pernah ya, disabdakan oleh Nabi SAW jamaah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Jadi transaksi jual beli itu dia masih boleh khiyar. Khiyar itu boleh memilih apakah mau dilanjut ataupun tidak dalam transaksinya. Ma lam yatafarraq, selama keduanya belum berpisah, masih dalam satu majelis. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau transaksinya itu jujur dan jelas, maka burika lahuma, atau burika lama fi bai'ihima, maka transaksi jual belinya akan diberkahi oleh Allah. Tapi wa in katama wa kadzaba, jika dia nutup, ya, dia dusta, dia nipu, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan dari transaksi jual beli. Mungkin dia untung, ya. Ini transaksi jual beli loh, bukan transaksi yang lain, paling udah menipu, udah. Mungkin dia dapat duit banyak, ya biarin saja, ya nggak? Nggak ada masalah dia dapat uang banyak, dia bisa nikmatin duit orang lain, silakan. Tapi perlu ingat bahwa itu semua ya tidak akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Kalau sudah ada yang tumbuh di dalam jasadnya itu daging yang haram, ya maka fannaru aula bih, neraka itu lebih pantas bagi dirinya. Jadi seperti itu jemaah. Ya semakin besar kita ditipu, semakin besar kita dibohongi oleh orang lain, ya semakin besar pula kan nanti orang tersebut akan memikul dosa kita. Yakin itu karena janji dari Rasulullah SAW. Seperti itu jemaah. Baik, kemudian yang ke-8, yang terakhir di sini adalah ihtiramu huquqihim allati sabaqu ilaiha, yaitu memuliakan hak-hak mereka yang sebelumnya, ya. Artinya kalau ini masih berbicara tentang transaksi jual beli. Terkadang ada orang yang dia menjual, ya, sesuatu, ya, yang dimana barang tersebut sudah dijual kepada orang lain. Misal begini, ada orang transaksi,
Sudah deal berapa? 100.000. Oke, 100.000. Lalu kemudian ya ada orang yang ingin ngelebihin harganya, udah kasih ke saya aja. Berapa? Kamu mau 110. Akhirnya kita sebagai penjual kita kasihkan kepada orang yang memberikan penawaran yang lebih tinggi, padahal tadi sudah ada kesepakatan seperti itu dan sudah disepakati sudah deal ya. Dia lagi ngambil duit misalnya di ATM, ternyata udah dijual sama orang lain. Orangnya datang, "Bang, mana barangnya?" Udah tadi ada yang minta 110 tadi sih, ente nawar. Coba ente nggak nawar apa gitu. Nah, ini nggak boleh ya Pak. Ya. Nggak boleh karena sudah deal. Jadi seperti itu, bukan berarti belum dibayar. Akadnya sudah deal. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini tidak boleh. Makanya Nabi melarang la tabi ya. Jangan kalian menjual ya barang jualan orang lain seperti itu. Bahasa Nabi seperti itu. Kalau dalam hadis yang lain, la yakhtub ar-rajul ala khidbati akhihi hatta yankiha yatruk. Jadi kita ini nggak boleh mengkhidbah, melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Sama, kita nggak boleh membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain sampai orang itu mau membayarnya atau dia meninggalkannya. Jadi seperti itu, ya. Sama sampai orang itu mau menikahinya atau dia mau meninggalkannya. Kecuali sang perempuan ini melihat ada keburukan dari laki-laki tersebut diketahui, maka dia bisa menolak, ya. Dia bisa membatalkannya, seperti itu. Ya. Baik, ataupun dalam riwayat yang lain, la yazidu rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khidbatihi. Enggak boleh seorang itu dia menambah ya, penjualan saudaranya atau mengkhidbah di atas khidbah saudaranya yang lain. Artinya ini kezaliman jemaah, ini kezaliman. Dan ini tidak pantas. Tidak pantas, ya. Nabi mengatakan at-tanajus bainal muslimin. Ini bentuk tanajus bainal muslimin. Ini dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa tanajus? Yaitu an yazida fi sil'atil ma'rudah lil bai' man la yuridu syira'uha. Jadi dia tambah tuh. Kalau kamu nggak mau, kalau misalnya orang tersebut nggak mau nambah, ya sudah dijual ke orang lain. Padahal dia sudah transaksinya sudah sah. Ya, ini tidak boleh hukumnya. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ya. Sekali lagi bahwa memperhatikan hak-hak saudara kita sama muslim ini merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita. Karena apa? Ya karena sekali lagi kita bersaudara. Ya kan? Kita bersaudara. Apalagi dia sahib kita. Ya, sudah kita bersaudara sama muslim, ditambah lagi dia sahib kita. Artinya sahib itu sudah teman dekat kita. Ya. Kalau sudah teman dekat kita, ya jangan sampai kita Jangan sampai kita tidak peduli dengan hak mereka. Wajib bagi kita untuk mempedulikannya ya. Seperti itu. Nah, kita juga diajarkan ketika ada orang yang peduli dengan hak kita, maka kita juga harus peduli dengan hak orang lain. Jangan kita nuntut hak terus, akan tetapi kita nggak tunaikan kewajiban kita. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Jadi hukumnya haram, tidak boleh. Ini bukan cirinya orang yang beriman. Selagi orang mukmin akan berpegang dengan keimanannya. Apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, itu untuk kepentingan akhiratnya, bukan kepentingan dunianya. Jadi yang sekiranya merugikan akhiratnya, maka dia nggak akan mungkin lakukan dan kerjakan. Tapi yang sekiranya dia akan menguntungkan akhiratnya, ya maka dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melakukannya. Apalagi masalah muamalah. Ya. Masalah muamalah ini sangat luar biasa. Muamalah itu hubungan sesama. Itu paling banyak di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW membicarakan tentang muamalah terhadap sesama. Sangat banyak sekali. Jauh lebih banyak daripada membicarakan tentang muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla jelas. Ya paling kita Kita melakukan kewajiban kita, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan kita jauhi kesyirikan. Tapi kalau urusannya muamalah dengan sesama, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa luasnya.
Sehingga sekali lagi ya, perhatikan muamalah kita dengan saudara kita sesama muslim. Kalau kita tidak bisa berkata baik, ya, maka paling tidak kita diam. Jangan hanya karena gengsi kita ya, dibilang nanti nggak bisa dekat dengan orang lain, kemudian kita ngomong, ternyata yang kita ucapkan malah justru menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Tayyib, wallahu taala alam bisawab. Nah, itulah termasuk poin-poin yang terkait dengan masalah hak-hak bersaudara di dalam Islam. Nah, kemudian ya, yang berikutnya adalah mufsidatul ukhuwah, yaitu ada beberapa perkara-perkara yang dapat merusak persaudaraan. Ya. Dan ini sangat-sangat sekali ditahdzir di dalam Islam. Artinya diperingatkan benar-benar dalam Islam, jangan sampai ukhuwah ini rusak. Sesama muslim itu berpecah belah, itu jangan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Dan jangan saling bercerai-berai. Jangan bermusuhan dan yang lain sebagainya. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sekali lagi ya, karena ini memang jalannya syaitan, jalan yang masih digemari oleh syaitan ya, untuk merusak persaudaraan secara iman ya. Ini jalan yang paling digemari. Ya. Kalau syaitan menggoda orang untuk tidak beribadah itu sudah sulit. Ya. Sekarang sudah banyak orang yang sadar. Ya. Tapi ya, syaitan ya, mengambil jalan lain. Ya. Yaitu jalan bagaimana sekiranya sesama muslim itu bisa bertikai. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah berputus asa untuk menggoda manusia agar supaya menyembah kepada mereka. Walakin fi tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan masih semangat untuk menggoda manusia dalam hal apa? Dalam hal perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Jadi jelas kalau ada orang yang bertikai, berantem ya, padahal sesama muslim, jelas itu dari syaitan. Ya enggak? Karena harusnya hak saudara kita itu tidak kita pukul. Hak saudara kita ini tidak kita berantemin. Hak saudara kita itu tidak kita tipu. Hak saudara kita itu tidak kita bohongi. Lalu kemudian dia bertikai, dia bertengkar, saling bermusuhan dan yang lain sebagainya. Jelas ini adalah syaitan. Kenapa kita nggak sadar? Ya. Padahal Allah jelas menyebutkan inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Syaitan itu jelas bagi kalian musuh yang nyata. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak sadar akan hal itu. Nah, ini yang sangat bahaya sekali bagi kita. Makanya sekali lagi ya, perkara-perkara yang dapat merusak ukhuwah ataupun persaudaraan itu wajib bagi kita untuk kita hindari. Apa saja perkara itu jamaah sekalian rahimakumullah? Masih lama ya? 5 menit Pak ya. Apa saja? Di antaranya adalah yang pertama yaitu at-tama' fi ma'aidil ikhwah. Dia tamak. Tamak itu ya, merasa ingin memiliki. Itu tamak. Ya. Merasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh saudaranya. Ini disebut dengan tamak. Ya. Maka at-tama' fid dunya bima fi aidi ikhwanik. Kita tamak terhadap dunia yang dimiliki oleh saudara kita. Hal ini Nabi SAW ya, mengingatkan kepada kita ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan izhad fid dunya yuhibbuka Allah
zuhudlah kamu dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan cinta kepadamu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah, kalau orang Jawa bilang ojo kemilian. Kemilian itu pengenan gitu loh. Orang lain punya itu, wah saya harus punya itu tuh. Kalau dia harus punya itu, kemudian dia nggak berusaha mengambil dari orang itu, nggak masalah. Artinya mengambil dari orang itu dengan cara misal menipu kah, berdusta dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau dia mencarinya dengan jalan yang halal, misal Indra punya motor Vario baru, saya pengen punya Vario baru, lalu saya berusaha untuk saya bekerja lebih keras lagi, itu nggak mengapa, nggak masalah. Tapi ini tidak, ya, dia menggunakan jalan yang lain, tentunya menggunakan jalan yang haram. Ya. Maka ini yang disebut dengan tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Allah melarang itu. Kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, maka kita jangan kemilian, ya. Jangan tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau kita tamak, ya sudah, ya, maka kita akan terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, seorang mukmin itu adalah seseorang yang justru dia ithar dalam urusan dunia itu kepada saudaranya sama muslim yang lain. Ya. Bukan dia tamak. Maka lawan kata tamak itu adalah ithar. Kalau tamak itu kan semua pengen dia miliki dengan cara apapun. Tapi kalau ithar, ya, kalau ithar dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya, itu disebut dengan ithar. Tapi tentunya ini dalam urusan dunia. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, di mana ayat ini turun kepada seseorang, ya, salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kisah, ya, ada seseorang, ya, ada seseorang itu yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu kemudian orang tersebut keadaan kehidupannya sangat memprihatinkan, jemaah. Ya. Dia lemah, kemudian dia belum makan, ya. Dia minta makan, ya. Untuk apa? Untuk mengenyangkan perutnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah menanyakan kepada istri-istrinya nggak ada makanan pada saat itu, ya, maka beliau tawarkan kepada para sahabat-sahabat Ansar yang lain, siapa yang sekiranya bisa memberikan makan kepada sahabat ini. Maka ada salah satu sahabat Ansar, dia seorang yang fakir, ya, Pak. Orang fakir, ya. Dan kita sudah bahas itu definisi fakir. Definisi fakir itu adalah orang yang punya penghasilan akan tetapi kurang dari separuh kebutuhannya. Kalau misalnya dia sehari 100.000 sebenarnya kebutuhan dasar 100.000, separuhnya kan 50.000, penghasilannya sehari nggak sampai 50.000, misal 20.000, ini disebut fakir. Kalau miskin penghasilannya setengah dari kebutuhannya. Kalau 100.000 yang dibutuhkan dia hanya dapat 50.000. Dia fakir, dia berarti kan dia orang yang nggak punya nih. Tapi dia menawarkan diri untuk menjamu sahabat Nabi yang kelaparan ini. Di rumah nggak ada apa-apa, tinggal makanan yang ingin disiapkan untuk anaknya. Namanya anak kecil, Pak. Kalau sudah malam dia nggak dikenyangkan, dia akan nangis, ya kan? Harusnya dikenyangkan, tapi dengan makanan itu akhirnya diberikan kepada tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya nangis semalaman, ya. Ditidurkan oleh istrinya. Subhanallah. Dari ini turun firman Allah Taala surat Al-Hasyr, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar itu mencintai orang-orang yang hijrah bersama Nabi kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka enggak dapat di dalam hati mereka itu kebutuhan sesuatu mimma utu dari apa yang diberikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka ithar lebih mendahulukan daripada diri mereka sendiri.
walau kana bihim khassasah, meskipun mereka orang-orang Ansor, ini mereka lebih membutuhkan. Mereka membutuhkan, sangat membutuhkan sekali. Tapi ada yang lebih membutuhkan dari dirinya, maka dia korbankan hal itu kepada saudaranya yang lainnya. Nah, ini harusnya ya yang kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita sudah itsar, kalau kita ini sesama mukmin semua jamaah, ya kita semuanya kita bisa itsar kepada saudara kita yang lain, fa insyaallah mukmin ini akan bersatu. Cuma permasalahannya apa? Permasalahannya kita punya tapi kita nggak mau berbagi. Kita pelit. Seperti itu. Yang kedua, kita orang yang butuh, ya. Kita orang yang butuh, tapi kita nggak berusaha, hanya suka minta-minta. Ya sudah. Ya. Yang satu hanya suka minta-minta, yang satu pelitnya luar biasa. Ini nggak akan terjadi ukhuwah imaniyah, itu nggak akan terjadi. Ini PR besar bagi kita sebagai sama mukmin. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Ada yang ditanyakan jemaah, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.